Dengan masuknya sejumlah besar orang, segera seluruh aula budak Dewa Sura dipenuhi dengan tempat duduk. Pertarungan di lapangan, hal ini juga memicu gemuruh gunung dan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zonggu sedikit mengernyit meskipun aku memiliki keyakinan penuh pada Xiao Yan, tapi sekarang ini adalah peristiwa besar itu masih membuatnya sedikit gugup. Saat ini Gugang ingin berbicara dengan Xiao Yan, saat dia menoleh untuk melihat Xiao Yan, yang terakhir memberinya pandangan, menandakan kalau dia sedang memperhatikan terlalu banyak orang. Saat ini jangan berbicara dengan mudah, karena ini lantai 3 oleh karena itu, jumlah orangnya pun bertambah meski tidak terlalu ramai, tapi banyak mata tertuju pada Jongkook. Jonggu muncul di lantai 3, hal ini pun mengejutkan banyak orang, umumnya Daozi berada di lantai 2 atau 1. Jarang ditempatkan di lantai 3, meski aku tidak tahu apa yang terjadi, namun tantangan ini akan segera dimulai. Pada saat yang sama bertaruh pada hasil kedua belah pihak, juga telah dimulai peluang antara keduanya dengan cepat muncul di layar terang. Saya mendengar bahwa Jin Chang Daozi telah menambahkan jenderal tingkat 9. Kali ini tidak boleh ada ketegangan, Anda benar, untuk melakukan segalanya dengan Jin Chang Daozi. Saya dengar Zonggu Daozi menduduki daftar kontributor terbaru. Melebihi semua cara, bahkan di atas Jin Chang Daozi mungkin dia benar-benar memiliki sesuatu, beritanya telah menyebar. Saya tidak tahu dari mana Zonggu Daozi ini mendapatkan 2 budak dewa dengan kekuatan langkah ke-5, atau ke-6. Sebelumnya, penangkapan Zonggu Daozi biasa-biasa saja. Kekuatannya sendiri ada di ujung jalan ini. Dia mampu menangkap begitu banyak kali ini. Menurutku itu hanya keberuntungan, beruntung. Lalu pernahkah Anda mendengar perintah Daozi Liu? Zong Daozi ada di tangannya, dan beritanya telah menyebar, kartu kehidupan Liu Zong hancur, sudah meninggal, sekilas alasan spesifiknya jelas Zonggu Daozi ini pasti mendapat rejeki yang besar, 2 budak dewa di sampingnya jelas tidak sederhana. Lantai 3, di samping Xiao Yan dan yang lainnya aliran kata-kata terus-menerus datang seperti ini, tapi sebagian besar suara memuji Jin Chang Daozi. Semakin banyak orang memilih untuk memasang taruhan pada Jin Chang Daozi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, memilih Chang Daozi adalah keputusan teraman. Segera perselisihan antara Jin Chang Daozi dan Zonggu Daozi muncul di layar terang. Peluang yang mengerikan dari 1 hingga 5 dan peluangnya masih meningkat. Hasilnya, tingkat kegembiraan di seluruh ladang budak Dewa Sura mencapai puncaknya. Artinya peluangnya sekarang 5 kali lipat taruhan, 100 poin kontribusi pada Zonggu. Jika Zonggu menang, dia akan menerima 500 poin kontribusi. Peluang mengerikan seperti ini jarang terjadi. Hal ini membuat banyak orang ragu bagaimana jika Jongkook benar-benar menang dengan cara yang luar biasa. Maka Anda akan mendapatkan peluang yang besar. Semakin banyak Anda bertaruh tentu saja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Di sisi lain, bertaruh pada Jin Chang hanya bisa dikatakan untung kecil, ketika peluangnya sangat rendah, satu-satunya hal yang bisa Anda dapatkan adalah seberapa banyak Anda bertaruh pada Zonggu. Kemudian bagilah secara merata saat ini, jumlah orang yang bertaruh terus meningkat, namun kemungkinannya tidak miring, dan seiring berjalannya waktu sudah sampai pada angka 1-10, peluangnya jelas, masih meningkat. Zonggu di lantai 3 mengangkat tangannya. Seseorang segera maju, saya ingin bertaruh, Zonggu berkata dengan lembut. Tiba-tiba banyak mata tertuju ke sekeliling Zonggu, mengeluarkan Tao Ziling miliknya setelah dibelanjakan 30.000 yuan oleh Xiao Yan, sekarang masih tersisa lebih dari 20.000 poin kontribusi. Zonggu Daozi. Sisi mana yang ingin kamu tekan? Orang yang bertanggung jawab atas koordinasi tersenyum. Namun, hanya sedikit orang yang mengikuti tantangan itu sendiri yang masih ingin memasang taruhan. Karena pemenangnya bisa mendapatkan bagian tertentu, semakin tinggi peluangnya semakin tinggi bagiannya, meskipun sebagian besar taruhan memberikan kontribusi nilai dalam ratusan digit, tapi saya tidak tahu lagi berapa banyak orang yang ada di sini, semakin banyak pesertanya semakin tinggi bagiannya, dilihat dari situasi saat ini, menang saja di bawah rintangan seperti itu, Zonggu bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin kontribusi.
Inilah mengapa kuil budak Dewa Shuro sangat populer, peluangnya sekarang telah mencapai 1:10, 20.000 nilai kontribusi yang dijanjikan. Jika Anda menang Anda bisa mendapatkan 200.000 poin kontribusi. Poin kontribusi Jongkook dapat dilepaskan secara bebas, dalam sekejap dapat ditukar dengan hampir semua harta karun di Halloween Hall, 20.000 poin kontribusi. Semuanya untuk diriku sendiri. Zonggu berkata dengan dingin, pertanyaan pria itu tentu saja merupakan penghinaan baginya. Dahi pria itu dipenuhi keringat dingin, paksaan yang berasal dari Zonggu segera membungkam seluruh lantai 3. Bagaimanapun, dia adalah pria kuat yang abadi, meskipun ada banyak makhluk abadi berkumpul di sini, tapi itu tidak umum kebanyakan dari mereka bertarung melawan makhluk abadi dan melawan dewa. Ya, itu Zonggu Daozi, pria itu menghapus 20.000 poin kontribusi Zonggu Daozi. Lalu dia memberikan sebuah plakat giok kepada Zonggu, ini adalah bukti taruhannya, dan ketika Zonggu memasang taruhannya, Xiaoyan menggunakan transmisi jiwa untuk melakukan percakapan dengan Jin Dongming, kamu menyerang terlebih dahulu tidak masalah apakah Anda menang atau kalah tentu saja. Akan lebih baik jika kita kalah dalam pertarungan. Suara Xiaoyan muncul di benakku. Jin Dongming memandang Xiaoyan dengan aneh setelah mendengar ini. Tidak yakin apa artinya, peluangnya tidak cukup tinggi saat ini, cobalah sedikit permainan jadikan pemandangan lebih hidup, semakin baik. Xiaoyan segera meneruskan pesannya. Jin Dongming segera memahami maksud Xiaoyan ini, penuh dengan kepercayaan diri saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dikalahkan. Tentu faktanya, Xiaoyan sudah memikirkannya di dalam hatinya saat ini. Karena pertarungan terakhir pasti terjadi antara dia dan Tianxun, menghadapi Tianxun di langkah ke-9 sekarang, meskipun Xiaoyan telah menembus langkah ke-5, tampaknya mustahil untuk menangani langkah ke-9, berdasarkan kekuatan yang dangkal. Tapi saat ini Xiaoyan tidak takut, mungkin Tianxun masih belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Kenapa Anda menjadi korban orang lain? Didorong oleh seseorang yang jauh lebih lemah dari diriku, setiap orang. Suara nyaring terdengar di lapangan. Begitu suara ini keluar sorakannya seperti ribuan ombak yang bergejolak menyapu seluruh istana budak Dewa Shuro, adegan selanjutnya Anda pasti sudah menantikannya sejak lama, pertarungan para budak dewa antara Jin Chang Daozi dan Zonggu Daozi. Kedua penganut Tao itu sudah siap. Undang dua budak dewa Tao untuk muncul. Suaranya penuh gairah, membuat semua orang kembali bersemangat bagaimanapun. Kita harus menyaksikan pertarungan antara budak dewa dengan kekuatan abadi. Hal ini juga sangat jarang terjadi pada hari kerja, karena hanya sedikit orang yang mau menantang para dewa dengan kekuatan abadi mereka. Toh kerugiannya akan sangat besar jika gagal. Lihat ke depan, jangan tunjukkan rasa takut di mata Anda, ikuti pengaturan saya. Saat ini, suara Xiaoyan muncul di benak Zonggu. Tepatnya, suara itu berasal dari jiwanya. Karena tubuhnya sendiri adalah milik Xiaoyan, Zonggu mengerti, segera berdiri, berdirilah dengan tangan di belakang punggung, megah seolah kemenangan sudah pasti, teruskan beri aku pertarungan yang bagus. Zonggu langsung berteriak keras, mata yang tegas dia menatap Jin Dongming dengan tajam.